tuh waktu itu ada masalah antara Satya Waka, Komdis sama kitanya. Terus waktu itu ditanya sama Komdisnya, ada yang mau kasih pembelaan nggak buat Satya Wakanya. Nah sebelumnya udah ada Yogi, terus yang lain-lainnya tuh udah pada maju. Terus akhirnya aku angkat tangan gitu toh sama Mas Andi, aku disuruh maju. Terus waktu itu ditanyain banyak banget. Yang paling tak ingat tuh cuma waktu Mas Andi tanya, intinya siapa yang salah, Komdis, Satpam, atau dari kita 74 gitu. Baru tak jelasin, tak jawab ini ya gimana kita mau jadi satu kalau dari Komdis sama Satpamnya tuh masih crash gitu. Terus Mas Andi tanya lagi, intinya siapa yang salah? Kan maksudku tuh mau jawabnya ya Satpak ya kita 74, tapi waktu aku jawab ya Satpak gitu terus langsung dipotong sama Mas Andi, terus langsung biar Mas Andi ngompor-ngomporin Satpaknya, bilang tuh Satpak dengerin disalahin sama adiknya tuh. Nah terus akhirnya crowded banget waktu itu, yang Satpaknya pada ricuh banget, kayak kecewa banget sama kitanya. Akhirnya Satpaknya dipecat, pada keluar semua. Aku jadi kayak musuhnya satu angkatan. Gak tahu lagi lah. Intinya kayak gitu. Dulu tuh kita dapat sebutan, nek enggak angkatan Yogi, angkatan paduan suara. Karena waktu itu kita tuh kalau satu ngomong, yang lain ikut ngomong ya, tidak. Kalau nggak ada yang ngomong terus diem semua kayak gitu. Aku nggak tahu ya kenapa kok disebut gitu. Jujur aku aja kok malu gitu loh, kayak masa nama aku sih kayak apa sih Yogi gimana loh. Selain itu kita juga telah berkenalan satu sama lain. Ya udah, kayak aku nggak takut sama mos kayak gitu tuh. Apa sih gitu loh, kayak kamu ngomong aja. SMA 3 Jakarta berkenalan dengan satu sama lain. Lagian tau SMA 3 tuh kan secara orang-orang intelek amin ya. Mereka tuh kayak nggak mungkin lah senioritas gitu, jadi ya udah berani aja gitu loh. Saya tuh aku dari SMP tuh emang kayak orangnya tuh sok berani maju tuh, terus kayak nggak takut sama Komdis sama dicap gitu. Takutnya kalau dibully gitu, tapi ya udah sih, terus lawan aja sih gitu. Aku mau cerita ya, jadi dulu tuh sebenarnya ini rahasia ya, jadi nggak ada yang tahu. Ingat nggak waktu di Arbak itu kan aku sempet nangis ya itu. Waktu itu sebenarnya dikit ada yang tak buat waktu aku nangis, tapi nggak tahu kenapa jadi nangis beneran sampai gembeng banget, dan sampai teman-teman pada kayak kasihan, jadi kayak lumayan gila gitu angkatannya. Tapi maksudku baik loh gitu. Yang penting tuh Fatmanaba tuh nggak harus fisik kelihatan. Fatmanaba, Tanah Lana, Bakti Vidya, yang penting tuh kamu tuh ya dari dalam hati aja lah gitu, nggak harus ditunjukin di IG dan lain-lain. Ini kita ngomongin kelas IPA 2, 10 IPA 2 yang sangat legenda pada zamannya. Yang dulu itu namanya Turu ya, nggak tahu kenapa kok bisa Turu itu. Dimana semua orangnya itu bau buku. Apa itu bau buku? Bau buku itu dulu kita sekelompok orang ini itu kayak merasiskan, mendiskriminasikan. Head speech. Ya kita suka kekerasan soalnya. Singkat cerita, IPA 2 ini punya musuh dalam selimut. Pernah ada kasus OA bau buku yang membuat OA ini anak IPA 2 sendiri. Kalau kalian tahu aja siasatnya di Fatmanaba ya itulah. Gue siasat apa tuh sakjane? Gue lah menino sinau tuh. Tapi gue ora tau ngomong sinau, gue pas ulangan ini atau hah? Ngomong sinau. Ora, gue ngomongnya wah aku ra iso. Gue ora le. Ini gue Ora siasat. Membuat OA ini menginvite saya jadi admin OA bau buku. Terus saya punya teman, dia suka memecah belah gitu awalnya. Wah, apa-apaan ini contoh-contoh memecah belah itu seperti ini ya teman-teman. Enggak. Contoh head speech ini, contoh head speech. Kita budaya suka head speech. Dia yang head, saya yang speech. Soalnya dia nggak bisa speech ya, saya yang Enggak. speech aja. Ya, di sini. Ambil lagi. Meh popo-popo. Wah, itu namanya juga baru peralihan di mana SMP menjadi SMA ya. Semangat muda tuh baru membara-membaranya, menyala gitu loh. Kalian tahu OA yang namanya netizen budiman? Kata-katanya tuh sangat fenomenal gitu lah, seperti silet platipus gitu, seperti itulah. Jadinya ya saya tuh sebenarnya nggak tahu ya sadar apa enggak, saya tahu nulis saja. Ki wonge IPA loro ndak pernah srawong, IPA loro ndak pernah ngene. Ternyata ya itu viral ya. Ada salah satu siswa IPA 2 yang malah nge-share head speech saya tuh ke grup angkatan, malah suruh follow. Mampus lah saya ini. Sehabis di share itu di grup angkatan, banyak orang-orang yang ingin menggunakan OA-nya Yosi ini untuk mengutarakan apa isi perasaannya. Udah diangkat di masalah angkatan juga ya itu. Sampai ribut itu. Nah, kalau ada yang penasaran saya di sini ngapain? Nah, waktu saya pertama kali ketemu orang kayak gini, penasaran ini bergaul kayak orang kayak gini tuh gimana? Ikut sama bau buku itu. Salah pergaulan ini guys. Salah pergaulan saya. Akhirnya saya ikut ngompor-ngomporin di kelas saya sendiri. Malah saya menusuk dari belakang. Dari belakang. Memang bagus ini ya ceritanya itu loh. Ketua kelas saya tuh
ngumpulin satu kelas itu terus ngomong bareng-bareng dia. Malah jadi kayak rapat umum gitu. Dia juga bisa di depan kelas itu berapi-api lah, kayak Soekarno. Oh ya, akhirnya bisa konconan lah. Tahu-tahu menusuk saya dari belakang nanti. Terus akhirnya aku, Sindo, dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk menghapus soal bau buku. Tapi setelah saat itu, kita buat soal baru lagi, bau buku reborn. Masih bacot juga, masih head speech juga. Tapi itu nggak viral ya soalnya. Iya, nggak viral ya. Tapi ya masih saya kompori juga. Seru ya masalahnya, seru ya. Seru ya ngomporin orang itu. Emang suka ngejak keributan. Ya ternyata anak IPA 2 itu asik-asik aja nih. Contohnya ini asik untuk dibully gitu. Kan gitu juga kali. Sebenarnya kalau kita mau mengenal seseorang itu ya kita harus kenalan dulu. Tidak boleh Ya, melihat kita- orang tuh dari kulitnya doang loh. Kita nggak tahu isinya loh. Ternyata kulitnya kayak gini, isinya nggak ada. Gitu. Istilahnya ya kita menyamakan frekuensi satu sama lain ya. Karena kan kita juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Akhirnya disamain gitu. Ya kalau ada pihak yang tersinggung atau gimana, anggap saja sebagai cerita kita di masa lalu gitu aja. Mewakili semua yang pernah terlibat dalam kasus itu, minta maaf apabila dulu pernah menyinggung perasaan teman-teman terus sampai sakit hati. Kita mohon maaf gitu aja. Sekian dan Waalaikumsalam. Dulu kami anggota dekor PSTW 2016. Ko dekornya Bang Ferry. Ya. Dulu pengalaman waktu ngangkat UFO di sebelah belakang ini. Jadi dulu tuh tak kira tuh semuanya tuh sudah dihitung dengan benar gitu sama Abang Ferry. Ternyata tuh Abang Ferry tuh emang keren gitu. Pakai tuh nggak pakai logika. Ternyata setelah diukur UFO-nya kelebihan 2 meter. Tak kira udah dipikirin. Nah, ternyata enggak. Dan mau tidak mau bawa dan harus dipasang buat ngangkat UFO-nya keluar dari sekolah lewat belakang Gerbang ini. ini kan. Nggak bisa dilewatin lewat pagar, ya udah kita lompatin Dulu nggak bolong, pagarnya. Nggak Dulu nggak bolong. Nggak bolong. Yang di atas tuh aku, Mas Lukas, sama Pak Gani. Waktu kita naikin tuh belum goyang-goyang. Udah takut duluan loh. Waktu udah semua dilompatin UFO-nya, muncul masalah baru. Gimana Mindahin. cara bawa ini Kemana? dekornya dari sekolah ke Mandala Bakti Wanita Tama dengan hanya satu pickup. Bayangin nggak tuh? Satu dekor sini ke Mandala Bakti Wanita Tama 1 jam. 4 bagian UFO ya? Iya, 4 bagian UFO. Itu alhamdulillahnya jam 3 malam udah sampai ke sana semua. Nah, timbul masalah lagi. Ada pernikahan, Jagong manten. nyusunnya gabunginnya Oh, empat-empatnya iya, ini nyusunnya. gimana caranya? Dan akhirnya dari awal PSTW sampai PSTW selesai, dekornya cuma bisa diusahakan 2 jaman lah. Iya. Itu. Jadi kita kerja berhari-hari ya, nggak bisa dipajang. Ya. Cuman pengalaman itu Iya, yang penting tuh ya, sip gitu. yang nggak bisa didapat di Tempat lain. tempat lain. Dulu kalau masih inget pas Jimah, aku pernah mengatakan sesuatu yang agak bodoh ya, yaitu dulu adalah masa-masa kebodohanku. Fatmanaba akan hancur. Duh, mengerikan sekali, sesuatu yang bodoh ya. Dan semakin bodohnya lagi aku malah ngangkat-ngangkat di situ. Yang pasti namanya masa depan itu tidak bisa ditentukan oleh seseorang dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Karena masa depan yang menentukan adalah Tuhan dan yang menjadi sebab adalah kita. Dan Fatmanaba 74 telah membuktikan bahwa Fatmanaba itu tidak hancur. Kalian semua hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pas itu kita Pokoknya kumpul angkatan yang udah hamin deket. hamin sebulan ya? Aku lupa pokoknya. Hamin sebulan tuh. kayaknya. Ya udah, pokoknya kita kumpul angkatan kan. Terus itu tuh udah kondisinya udah panas soalnya ya tahu sendiri hamin sebulan itu pusing apa aja ya karyanya pusing apa tuh. aja. Karyanya tuh belum memenuhi target, terus kita juga bingung banget duitnya gimana. Terus oh iya, Duit. kita ngomongin usdanya kan. Kita tuh masih kurang banyak banget. Banyak. Banyak banget. Pokoknya banyak. Pokoknya Di banyak. situ suasananya memanas. Semakin memanas terus aku kan ngomong ya. Tahu sendiri lah kalau kumpul angkatan. Tahu sendiri kalau Kalau kumpul lagi panas angkatan kayak gimana. Terus aku tuh ngomong aku itu cuma punya Mio. Miau. Terus malah aku tuh celat, aku tak tambahin miau. Semuanya malah pada ketawa gitu. Itu udah sambil menggebu-gebu ya sampai gebrak-gebrak. Aku tuh gak punya apa-apa. Padahal itu tuh- Kalau itu tuh- kalian suruh aku nalangin tuh aku gak bisa. Aku cuma punya Mio. Miau. Terus itu itu pecah. Aku sama Sekar tuh udah berpelukan. Nah itu kita pikir kayak oh shit. Terus mereka ketawa, ya udah. Yang penting tapi tetap terklop lah di kumulakatan itu nggak apa-apa. Cuma kayak menyesalkan. Kenapa sih, guys? Aku juga menyesal. Hari itu kayaknya yang paling berkesan udah jelas hujan ya. Sudah jelas kalian semua teman-teman 7 tahu adalah Hujan. hujan.
Dan aku kan orangnya kan ya tetap percaya Tuhan ya, jadi aku tidak masang pawang hujan. Maaf, aku nggak masang pawang hujan, jadi tetap hujan. Terus hujannya berhenti. Oh, hujannya berhenti. Nah, kita udah seneng, tapi masih ada satu masalah, yaitu adalah apa namanya, konbloknya itu penuh air loh. Ya, terus kita satu Jumat, gimana Dev? Cerita dong. Satu Jumat kita nyapunya itu pakai papan triplek gitu. Sanemunya. Ya, sanemunya. Oh, itu bener-bener yang paling berkesan dari Didik sih. Java Blanca, Roberts, Jono, sama nah ini Nareswara. Itu dari namanya keren. Dia sering nampang di Malioboro. Sering nampang. Soalnya tuh dia kayak menjual gitu loh, tapi ternyata aku juga nyesel guys, maafin aku. Gak taunya di Malioboro ngamen cuk dia. Iya, Jir lah. Peran lem terhadap sebuah sekolah di Wirobrajan. Ya, bisa disebut teladan. Ya, jadi pertama kita tuh sebarnya tuh di perempatan Jalan Magelang. Samsat. Nah, spot pertama kita di Samsat. Terus kita sebar malam di sana. Udah habis kita, bahan sebar kita tuh udah habis. Tapi yang belum habis ada yang belum habis Ya, itu pas sebar. Lemnya. Nah, terus bingung toh. Iki piye, meh digoreng nang ndi, sakit banget deh. Terus ada orang yang nyeletuk. Saya tahu orangnya, semoga merasa ya kau. Jangan berbohong kamu tuh. Dia nyeletuk, wes guang teladan wae. Terus baru gue pas kita mau balik ke base camp, ternyata tuh ada yang nganan. Jadinya kalian kalau tahu ini di sini tuh pom bensin Semada. Terus di sini tuh ada pertigaan. Nah, kita tuh udah lurus. Kita tuh udah ke arah Jalan Magelang. Terus tapi ada yang ke selatan, itu loh yang membuat masalah, itu ada yang ke selatan loh, ada menyimpang gitu loh. Tapi kan itu. Iya. Ya gimana lagi? Solidaritas. Masa kita tinggal gitu loh. Nah, sebelum kita melempar ini ya, kita tuh sebenarnya berhenti dulu. Kita mau yakinkan niat kita loh. Iki tenanan pora. Iki ono nek iki apa jenenge viral loh. Viral iki ana sing gelem tanggung jawab ora ngono to. Bar kuwi wah lah rapopo santai ora nek ketahuan. Ternyata ada bapak-bapak lagi nongkrong. Ya aku mau bengok toh, tapi itu lainnya masih gap kita loh, gap jarak kita itu terlalu jauh. Jadinya aku udah bengok tuh. Bapak-bapak cok. Pas aku lihat belakang udah pada wah lah wis diuncal. Ya wis lah, aku pasrah wae sih nek aku nek ngono. Nek dari sudut pandangmu gimana kan ini sebagai seorang pelaku pelemparan ini loh. Nek pas aku itu ya kan ngelempar toh. Lempar udah kenceng lemparnya. Tapi ya nggak masuk. Ya. Malah jigotnya. Iya. Habis itu ada yang ketawa. Ya, tuh waduh itu kalau ada videonya ada suaranya itu pasti ada yang ketawa. Terus tahu-tahu lihat timeline di line, loh opo iki kono videone dhewe iki piye iki inisiatore sapa wingi ngono to. Ya bar kuwi aku yo aku wah upet iki jane reti lho sapa to yo. Wis aku makake to. Yo aku ya wis lah gelem ra. Ora, kowe gelem ra? Ora. Pas Ariga kowe gelem ra ga? Gelem. Ya wis kowe wae. Kita ke BK-nya Teladan. Nah, di situ kita ngaku. Habis itu akhirnya kita udah damai, terus kita foto-foto sama teladannya. Iya. Ya, tapi ya masalahnya tuh tidak sampai di situ. Iya. Pas video itu dilihat sama di BK ya, dilihat sama Burin ya. Kan di video itu, video ini tenan tuh. Di video itu nanti ada Fawas habis melempar tangannya ke atas. Padahal tuh niatnya gimana itu? Niatnya membersihkan dari lem. Ya, ini kan jaket. Kan ada jaketnya kan daripada tangannya. Gini. Ya, tapi Burin tuh menyangka itu ekspresi kebahagiaan itu gini. Ya semoga teman-teman selalu sehat ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama kalau besok udah kuliah ya. Gimana Mas Fawas? Closing Mas Fawas. Udah gitu aja mungkin dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh PPHK itu persiapannya kan ada divisi dekor kan. Nah, dekornya PPHK itu apes banget teman-teman. Jadi dulu hampir sebulan kan kok dekornya Rossi tuh, Askoya Bona. Nah, itu mereka nyimpen dekorannya tuh hampir sebulan di ruang OSIS yang sekarang jadi ruang KPK kan. Ternyata pas hampir sebulan itu habis UTS dicek dibakar rayap semua. Dibakar rayap, akhirnya ngebut dekor akhirnya. Hari pertama tuh kita ada lomba bikin poster KP gitu. Poster
poster quotes Kartini. Aku kayak pengen beresin semuanya sambil rada marah-marah tuh nggak tahu kenapa. Terus tak buang itu posternya. Terus aku tuh kayak ingat kayaknya posternya belum dinilai gitu deh. Terus kita ambil lagi itu posternya, terus tak fotoin satu-satu. Terus akhirnya aku kayak gimana, terus tak buang lagi. Aku bangun sekitar 5:30, nah koper kamnya Didi itu belum datang buat loading gitu kan. Sampai kayaknya selesai hujan juga belum datang. Oh, tapi anak-anaknya tuh ada Aina, Vivin, terus ada Adis, Askonya keren banget tuh. Jadi udah pada datang gitu kan. Lebih keren dari Didi, intinya kayak gitu. Nah, Didi belum datang jadi kan, waduh tuh apalagi tuh terus 5:30 bangun tuh hujan ternyata gitu. Hari HPPHK tuh kita bisa rame banget teman-teman. Pokoknya ya keren banget, semuanya tuh pada dilapet gara-gara ada satu orang yang menarik perhatian. Ya seperti biasa ya Jenny ya. Ya gimana lagi ya, semua orang juga tahu kalau Jenny terus taruh di stand konsum lah ya udah makanan ada Jenny-nya, ya ampun rame banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya konseptor dari BIF kita ini tuh gimana caranya buat nyadarin teman-teman waktu kumpul angkatan dibuat suasananya tuh tegang semua gitu loh. Nah terus udah ada yang nangis, Damcil marah-marah, bla bla bla. Aku marah loh. Marah kamu. Nah, yang lebih marah kamu. Ada satu orang, Ardi. Nah, awalnya tuh mau ngomong kontra prestasi, tapi yang keluar kontrasepsi. Awalnya cuma Frida, wih gitu. Nah, terus yang lain jadi pada ketawa. Iya, jadi nggak tegang lagi. Nggak ada vibes-nya. Kan waktu apa itu H-1 pengajian tablik. Tablik apa? Pengajian. Nah itu tuh kan kita tuh ngebut bikin sembako, terus rekor juga kan. Habis itu pokoknya ngumpul di aula, tiba-tiba tuh diusir, nggak boleh nginep di sekolah. Karena itu jam 11:30. Enggak, tiba-tiba tuh saat semuanya pada panik itu penuh dengan kacauan. Alvin tuh datang dan memberikan sebuah pertolongan. Dia seperti malaikat. Apa kita nginep di rumahnya si Mbakku aja? Wow. Dulu yang diboncengin Gadra tuh siapa sih? Motornya tuh knalpotnya meledak gitu. Waktu sosialnya selesai itu Ardi nyari-nyari timbangannya di kelas. Itu di pampak nggak sih? Tiba-tiba timbangannya sudah lenyap gitu. Ada juga orang yang suka sama timbangan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Tuan Putri Rosali dan selamat malam semuanya. Namaku adalah Orlando The Boys. Kita di sini membahas tentang masa lalu Pendes As You Like It. Terus akhirnya ternyata yang jadi Orlando sama Rosalia kita latihan selama berapa bulan? 4 bulan. Paling yang kalau tak ingat pulang malam tuh kalau pas bagian konsum makan malam gitu kan, kayak semuanya pada beli nasi ayam, nasi lele. Apalagi David sih belinya nasi ayam yang harganya 12.000, yang lainnya cuma beli 8.000 10.000. Itu tempe bakar itu menurutku udah paling mewah, satu aja dibagi 2. Itu pun masih ada oknum-oknum yang ngambilin makanan gara-gara nggak bawa makanan. Iya, itu aku. Jadi selama kayak 4 bulan gitu tuh aku cuma pesen. Nggak pesen kamu itu? Aku pesen paling maksimal 10 kali gitu. Yang lainnya aku minta, guys ada yang sisa nggak nasinya. Sorry, aku nggak tahu nggak itu. Gitu lah pokoknya aku hina banget. Apalagi aku biasanya sama Dambiza. Dambiza itu pengeruk sampah makanan. Ya finansial kita terbatas. Tahap pertama itu aku nge-add line-nya Wisnu aja belum. Adek, mau di cacetan kalian tuh. Terus akhirnya dia ngecat aku duluan. Halo, ya ampun. Dia ini tidak berusaha apa-apa. Mencari topik aja enggak. Ya ampun. Sehari terus kita tuh sampai pentas nggak chat kan. Terus aneh waktu Pak Arbab suruh pegang-pegangan tangan sambil tatapan itu lama banget. Gila di mana itu bucin, sangatlah bucin. Melebihi Lala dan Dambi gitu istilahnya. Maaf ya. Paling dulu nek misal di Senin-Seneni Mas Koreo kayak di aku salah terus. Sehingga pentas selanjutnya bisa sold out 1 hari. 1 hari pun berapa jam tuh? 2 jam. Iya. Itu oh itu biarkan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Ini aku klarifikasi aja, itu bukannya itu udah beneran. Itu cuma bersisi muka loh, samping-sampingan enggak ketemu beneran gitu. Ini bagai gue gaburonen, so pas pentas dari pentas doyong kesandung kok ya. Bener banget, so akhirnya di sini Bagong karo Hiya doyong nangis. Ya pokoknya best moment juga itu batu ujian. Terima kasih. Kita setuju untuk membuat pastil. Yang pernah juga ngerjain PTTA yang cowoknya lagi sidik. Juk jebol wedoknya rame banget nang ngene kae. Juk kita diinvasi sama Jelita. Itu sangat. Juk aku miso-miso nang grup jantan. Ora, Cok, kowe iki tidak kumpul sik to. Heeh. Nang arep bak. Ya kowe miso-miso ade.
Dekor PTTA direwangi Romi telat, tidur di kelas, dieling-eling Burin, sampai akhirnya Hamin 5 PTTA itu Burin ketemu dengan angkatan, ya kan? Ketemu di pleno PTTA, dikumpul angkatan, ya kan? Pleno terakhir itu pokoknya Burin bilang kalau misalnya sampai dekor PTTA Hamin 2 PTTA tidak jadi. Romi terancam tidak naik kelas. Doyong sama Kadek itu. Aku udah disuruh, aku dikon Bali bapak gue. Di bar gue ketemu Mas Yodas gue, Rasido Bali. Iya. Gue Rasido Bali. Tetap Rasido Bali. Rawani. Lebih takut Mas Yodas daripada bapaknya. Ya biasa, Fatman Aba, men. Udah malam-malam, waktu kita selesaiin dekor, Dito terpantau tidur di depan Lebio. Di dekat wastafel. Aku ngobrol karo Reza, ini biasa penak Reza. Digugah Reza. Wah, mesake, kesel ketok wonge. Digugah. Titik bedinya adalah ketika saya tidur di konblok sini, sedangkan teman-teman di Masba yang ada karpetnya. Min 1 itu kebetulan yang garap lorong tuh di lorong depan BK itu ada aku, Abi, Wisnu, Aan, sama Bang Play. Ada 6 orang itu udah jam, saya ingatku jam 3 jam 4-an. Iya baru di atas kursi, aku megangin kursinya, sama megangin kain. Posisinya gini ya? Kira-kira gini. Nah, aku di bawahnya megang meja ya kan? Ya, terus aku megang meja ya dengan isengku, di depan ada celana ini. Depan ada celana kayaknya butuh hiburan. Ya, tak tarik. Ya gitulah pokoknya. Tak tarik. Yang kelihatan bukan kain lagi. Kulit. Ada 2 roti boy gosong di depanku. Hitam pekat. Ya seperti itu. Aan lihat dari samping. Aan muntas ketika itu. Lihat depan belakang. Setelah PTTA datanglah yang namanya unloading ya kan. Nah, akhirnya dihancurkan di sana. Ada yang broke, ditendang lah, dibanting lah, dipukul lah. Ada yang nendang paku ya kan. Ini sepatu dibuka masih keluar darah ya kan. Nah, ya seperti biasa. Ada Rumah Sakit Harapan Fatman Aba. Di timur sana ada yang namanya DKT ya kan. Langganan orang-orang dekor. Fatman Aba ya. Iya. Ini perwakilan dari Lustrum. Terus buat Lustrum sendiri ya, sebenarnya Lustrum tuh event yang kita bagi-bagi sama alumni. Ngomong tentang matran ya, sebenarnya misal dari teman-teman cowok tuh, nah itu kan malamnya ada kegiatan. Jadi ya ada kudungan lah, maksudnya harus loading dan lain-lain yang mengharuskan kita buat tidur di sekolah. Nah padahal ada yang di Maltas, ada yang di CT. Padahal paginya ada patran. Contoh aja Pak D. Nah tahu besok paginya itu ada patran, dia ngedor tidurnya. Seharusnya jam 7 udah mulai, dia baru bangun jam 7:30. Dan uniknya lagi Kampang baru datang waktu patrannya udah selesai. Kebetulan kan aku sama Dito kan PIC pasar pagi sama pasar malam. Kalau yang paling berkesan banget tuh kalau buat aku sih yang pasar malam, soalnya pertama itu panggungnya gede banget kayak panggung Indonesian Idol. Kayak konser slang. Ada apa? Ombak Banyu. Wah, aku numpak ping 10 sih. Itu gratis Ombak Banyunya. Awalnya alumni bilang nggak butuh perkap, ternyata butuh, dan yang merekap tuh cuma Dito doang. Ya ampun. Oh. MVP lah. Paskib kok ra kuat. Paling lihat. Para MVP gitu. Kalau pasar paginya ya agak sedih sih, soalnya kan itu emang habis patran kan, terus kayak udah panas. Terus itu kan ada lomba band, terus yang nonton dikit banget. Maaf Nara, peserta aku pada kabur. Ya, tapi panas banget situ, tapi nggak apa-apa. Ya lah, Aku sama Adabi di Patber, yeay. Aku juga mau klarifikasi teman-teman. Oh enggak, ini ini ada klarifikasiin kalau kamu. Tidak, aku sama Disa tuh nggak ada apa-apa. Action. Hai Deva. Cuk. Ragu tuh. Ragu ya. Asyik. Oh iya, di Patber tuh dulu kita yang bersih-bersih tuh. Jadi kita bersih-bersih laptop, bersih-bersih apa sih kalet, terus bersih-bersih kelas, bersih-bersih semuanya. Oh sama yang tukang kaca tuh juga. Aku mau nambahin bergodo gara-gara nggak ada yang mewakili.
Jadi itu bergoda tuh asiknya tuh alumninya asik. Asik banget. Jadi kayak kamu tuh pas itu tau pas hari H kerja tuh ada temanku Adit ya. Kalau kerja tuh pakai itu kayak kamu tuh kayak digoblok-goblokin banget. Seorang Adit. Di balik itu mesti enak-enak lah. Jajak nih, hobi uangnya banyak. Uangnya banyak. Dia sering banget sih kalau ditraktir gitu. Kalau kumpul jajain. Kalau kumpul di tempat resto gitu loh. Tahu-tahu ngeluarin kartu. Iya. Udah dibayarin. Kalau udah pesen aja banyak. Misalnya tiba-tiba dibayarin. Ya itulah maksudnya ono apik ono elek. Tapi akeh elek. Oh iya, jadi loh teman-teman. Uang bergada itu kan masih sisa, bergoda. Itu tuh masih sisa tau. Jadi tuh sisanya tuh kan sekitar 4 juta. Nah, itu tuh sama PIC-nya tuh bingung mau buat apa. Nah, akhirnya tuh sekarang mau tak bongkar aja. Jadi sebenarnya uang bergoda yang udah dikumpulin tuh buat stuban OSIS. Iya, itu aku ya. Buat nyewa bis. Tersangkanya tuh salah satu di antara 2 PIC. Nah, sudah tahu. Nah, satu PIC-nya tuh bahkan nggak bilang ke PIC lainnya, langsung diambil uangnya. Sebut aja Covid bidang 4. Udah tua nggak boleh gitu kan ya. Kasihan. Mukanya 90s. Popok. Wah. Jujur aja ini ada ketololan dari Yahya sih sebenarnya. Jadi kesalahpahamanmu, ketololanmu lah. Dulu itu tololnya saya. Karena aku wis apa ya? Ditekan terus karo alumni jenenge inisialnya Y. Nah, aku iki udah Yahya. Nah, itu tuh aku jan mangkel banget. Bar kuwi nelpon to bengi-bengi. Terus ibuku krungu, terus ibuku nyaranke, "Udah kamu itu aja, minta apa gitu buat anak buahmu biar apa? Kamu kerja tetap dibayar. Kamu kerja nggak kayak disuruh-suruh gitu, nggak kayak babu." Tapi aku kan jangan emosi kayak to. Neng kelas aku inget pelajaran bulis. Aku neng buri ngechat emosi. "Ya Pak, saya dapat persenan berapa?" Waduh, goblok banget. Habis itu aku klarifikasi. Itu sebenarnya untuk anak buah saya Pak. Itu untuk kayak penyemangat gitu, kayak untuk apa ya? Misal kita kan kalau event biasanya ngasih apa? Snack sama itu kan apa? Pokat sticky notes. Nah, itu aku mau minta buat itu sebenarnya karena aku belum tahu kalau itu dari dana pribadi. Terus akhirnya itu di-share. Terus aku klarifikasi, terus aku minta maaf sama Bu Henry sama beberapa alumni yang lain gitu. Karena kejadian ya tolnya Yahya ini yo kita semua yang kena. Terus kita dicap pernah kok para yang sekarang tuh sangat-sangat money oriented. Ya coba ya pulah momen mau belajar. Sangat banyak pelajaran. Itu kan pasar pagi kan panggungnya masih sama kayak pasar malam yang gede banget. Terus soundnya juga gede banget. Pesawat. Enggak kedengeran kan? Jadi kenapa bisa ada pentas rakyat? Oh, kita yang pertama ya, keren banget. Itu tuh zamannya lustrum. Karena acaranya pada gede-gede, kita gengsi kalau cuman pentas kecil. Pentasnya kecil kita nggak sudi banget. Yang lain di Lambol gede bener kan, kita nggak sudi. Akhirnya kita mau mengadakan pentas sedang. Gitu. Kata Pak Mario tuh, saya tuh sekarang kok bingung ya, semua event di SMA 3 tuh kok dikomersilkan semua untuk cari uang dengan penuh empati kepada Pak Mario. Kita akhirnya membuat pentas yang tidak komersil, yaitu pentas rakyat. Terus akhirnya kita dilabel dengan seadanya. Terus tahun depannya dapat ini dana dari pemerintah. Untuk cara dilirik pemerintah ternyata. Nah, sebenarnya itu kita kan menyampaikan konsep ke 73 kan. Tidak ada yang mendukung. Nanti kalau hujan gimana? Pentas macam apa? Hujan. Kamu buat tenda selapangan bola. Tapi kita tetap ngeyel. Ternyata tetap hujan. Tapi seminggu tuh gak ada hujan belas. Gak pernah hujan, kita selalu rolling di labas. Hujannya dikumpulin. Seminggu itu hujannya dikumpulin. Padahal kita udah percaya sama Enggar. Oh iya, Enggar suka bola. Tadi pada saat hari itu aku di lapangan bola sama Enggar. Enggar, iki Enggar.
Kita abot ya pas. Duduk suka Gusti. Ya terus akhirnya kita semua nangis. Untung ada bukinan waktu itu Sosokan tenang tapi tidak bisa tenang. Alhamdulillah pentas kita tidak molor. Dan masih ada penonton ya. Iya. Alhamdulillah banget sih itu ya. Ya pokoknya untuk pelajaran ya sedia payung sebelum hujan. Teman-teman, kasihan banget nih aku Jariha tuh ditinggal sendiri. Jadi 3 orang ini, bapak ini sakit nih jadi tinggal. Aku nggak sakit. Kamu pamit pulang sakit ke aku. Yang di YSP kan di sininya nggak sakit. Ada udah dianggap lu jahat ya. Ya pokoknya waktu lomba ada dia cuma aku dari aku sendiri. Tapi ada teman-teman 74, terima kasih ya. Anda tahu Alden? Ya Alden adik kelas kita dulu ya. Dia dulu tuh juga panitia PSTW. Dia tuh ke sana pakai sepeda itu loh. Tapi suatu hari ada berita yang mengejutkan. Sepeda saya hilang. Aduh, saya juga nggak tahu itu kok bisa hilang. Ya aku mau minta maaf teman-teman sebenarnya karena anak acaraku semuanya itu bapat. Jadi aku juga bapat. Jadi ya semuanya nggak ada yang datang hari H. Terus aku ngerekrut anak dari mana-mana sekret, tak rekrut semuanya jadi acara kayak gitu teman-teman. Ceritanya tuh, aku WP aku jenenge Arigi. Nah, dia ini dekor. Pendak dino dekor ngono kuwi. Terus dia mesti sambat rame ini lho. Car. Mbak aku tuh kok ke panganan. Opo? Martabak. Piro. Rong kotak. Ngono. Pertamane tak turuti to. Terus iki terus aku bingungnya wis kei panganan terus dekore ngono-ngono wae dekore omong git tompel ya Allah biar ngoke ge entek-entek duit kowe martabakmu di total 2 juta ya Allah iya demah gibah iki hiperbolik asu. Bayangin aja anjing, 2 juta dibagi 20.000 itu 100 hari. Gak mungkin anak gue tuh kurus semua. Akbar, Weka, Dandi, mereka tuh anak-anak miskin semua. Aku pengen gawe roket gede, aku pengen gawe planet gede. Wah, kayak di Universal Studios gate tekan saiki tekan 75 nurun gawe gate terus. Ya Allah. Planet ini saya jadi mau setengah, aku tempel kene guys, pirana sik ndelok tompel. Kowe kelingan ra, dhewe cita-citane Riga. Dekor jakal. Oh iya, aku jelek. Dek iki tau pengen dekor jakal iki kok pengen gek gantungan lho. Wah, suka jakal kayak mimpi kok gak wi. Ngerti ono PSTW. Boleh kayak izine. Dilalaian yang GSP ini tidak ada panci, tapi ada stand makanan di sana. Tahu lah di stand makanan ada panci untuk memasak. Kita gunakan untuk memasak lem. Terus kita menggunakan panci untuk memasak lem dan kita menggunakannya untuk sebar malam. Bar anut Ian waktuku apa lho, Cuk? Oh, dek iki kudune kan solar to. Kudune solar kan apa? Diesel diesel loh, adeknya tukune pertalite. Pinter. Juk, dia ngisine ning cerak Gramedia. Diisi Juk, ra iso murip. Akhirnya disuruh. Juk bar kuwi kan sik ngecorke Ian. Nah, kuwi pas kuwi ono ya ngerti to sikile ya ngopo jamuren. Bensine nerocos nih sikile ya Allah. Aduh perih. Ya intinya makasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam PSTW. Alhamdulillah profit makasih keren. Dadah. Universe. Kita dari Grand Concert, aku Ruswan. Aku Feby. Ya, jadi di sini kita bakal cerita-cerita ya tentang GC. Itu pokoknya event sangat baru, sangat newbie dan teman-teman juga nggak tahu harus gimana. Waktu itu kan kita kan konsernya di Gedung Sanata Dharma itu, Gedung Triakarna. Nah itu kan ada penjaganya itu namanya Pak Toto. Jadi itu beliau tuh ya termasuk orang yang tegas banget ya, jadi kayak tegas dan bisa dibilang galak ya. Kayak kita tuh cuma sampai jam 11 gitu langsung dimatiin lampunya. Itu ada kejadian kita tuh masak lem di dalam. Iya, di dalam TBY Sadar. Di dalam Sadar itu. Oh iya ada ya. Ya ada dipanggil terus di forum Pak Toto. Gara-gara masak lem. Iya. Soalnya waktu gladi bersih itu kaget banget sih ya kan lagi main gitu enak-enak kita lagu. Terus tiba-tiba di pertengahan lagu yang ke-11 itu kayak ada yang geter-geter. Penonton tuh pada bilang gempa, jadi kan kita panik kan. Terus habis itu yang bawa cello itu pada bawa semua. Yang bawa kontrabas yang bawa, aduh,
kasihan banget tapi ya gimana. Keren sih teman-teman. Ya karena itu juga pertama kali kan, dan itu bener-bener pertama kali di angkatan kita ya, jadi ada grand konser dan alhamdulillah tiap tahun ada lagi, jadi kayak Semoga tahun ini ada lagi. ya kita bangga sih, kayak kita sebagai angkatan mempelopori GC gitu nggak sih? Gila, pesengnya disalahke ya. Biar ini pas kawis toh. Semua berjalan begitu biasa sampai sekitar jam 12 malam apa jam 1:30 ngono. Terus dilalahi aku tiba-tiba tangi jan aku kepesing. Wah nek wae dari aku nangis tok wae nek dari aku. Haji lalo bar. Wah wis rasa ngumpet sesuk. Tak lepas sithik-sithik lho ndute. Pot hasu mambu banget cok Haji lah. Hasu lewat sak bensin cok. Terus akhirnya wis ketemu wis ra iso bergejolak. Wah. Wis lama banget toh. Akhirnya aku ngarep ngomong ke Pak supirnya toh, Pak kalau ada pom bensin lagi berhenti bentar ya Pak. Supirnya ya sekui wae toh ini. Oh iya. Mantap langsung. Tahu ngising emang buka pintu, melayu, ngising, tutup pintu base, kuwi meng 5 menit su. Lanjut terus dengan damai. Wah, enak banget. Wis lega loh. Nah, bahasan tekan pelabuhan Ketapang ya. Anjok banjur ono sing ngomong, "Bis liyane wis nang karepe dhewe." Wis nang Gilimanuk lho. Aku mundur, Cak. Langsung delik, Cuk, aku mau krungu. Ngopo? Krungu ngising. Contohnya lagi aku kabeh. Wong ngising lho. Sing ayo ora iso tak suruh gaji lah wong kepising kok. Ya berarti kamu merasa bersalah. Yo ora tak gaji lah. Kowe jajal jadi aku pesing. Murah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Balik gini Nah, kita di sini dari 1. Jadi itu 412 itu awalnya kan suruh pemilihan kamar. Kita sempat berhenti makan kan setelah sampai di Bali kan. Tiba-tiba tuh ada notifikasi you are invited group baru. Nah di grupnya Tiba-tiba itu kan ada join ya kan. Join. Tekan-tekan yang join tekan-tekan banyak video masuk. Banyak video. Wah, kayak stok gitu gak di stok habis. Kan banget stok video ini. Nah, terus wah, kayak gitu kan kita udah punya bahan dong. Kamar punya bahan. Singkat. Awalnya kita satu HP buat bertiga di tengah. Awalnya gini. Oh iya. Gini ya di tengah gini ya. Misalnya ada turunan nih, turunan ini. Ya kita lah gitu kan. Terus kayak kita ngangkat tidak ngangkat. Kita pakai HP sendiri aja ya. Sendiri. Akhirnya kita bertiga tuh jajar-jajar kan pakai selimut dah. Kita kayak gini nonton sendiri-sendiri kan gitu. Terus kita ngomong siapa yang mau ngesek duluan? Kita udah sampai buat sumpah. Enggak boleh diintip ya, kita enggak boleh diintip. Kalau mau dibalikan itu taduan. Iya, atasnya bolong. Ya aku bolong itu. Dia. Mau aku sikian bawa video, nek aku sikian bawa video. Terus akhirnya tiba-tiba loh saat di tengah diskusi tuh kita debat, tiba-tiba tuh kita hilang. Jangan ngerasa apa-apa lho. Kita tiba-tiba bangun di suatu pagi yang merasakan ngerti lah, kok ada ngerti turu apa? Nah, sampai sekarang kita tidak tahu itu bagaimana kok kita tiba-tiba gini. Masih misteri. Iya. Jadi kayak kita diselamatkan Kayak apa ya? dosa. Suatu mukjizat terbesar dalam tubuh. Emang kita dihindarkan dari BKP. Pas sarapan tuh tiba-tiba Dimas tuh ngajak aku. Zaza, kancani aku nih kamar. Ngopo? Iseng. Oh iya, aku temenin toh sebagai teman, kasihan. Aku juga pikir kalau iseng sendiri gak enak. Tak temenin, kan aku gabut toh. Dimas baru lama terus depan kamarku tuh ada Ian. Nah, Ian tuh tak suruh. Mat, Rene. Apa? Dimas jadi iseng videoner. Oh, jadi ketoknya, sorry nek salah aku lali. Kita le video iki nek ra aku Aan Mahmet. Sing itu Mahmet. Terus itu bener Mahmet. Jadi kan udah direkam gini toh sama oh iya kayaknya sama Aan, aku sama Aan terus ketawa terus. Nah, terus dimasukkan tidak bisa berhenti karena gara-gara tainya baru keluar kan. Terus dia hanya bisa melawan dengan serangan shower. Masih HP biar ngeblur gitu niatnya. Terus pas dia selesai tuh dia langsung teriak-teriak. Hemat, kemana? Faktor ya. Ayo. Sama Ale. Mamet, ini Mamet. Hemat, langsung tak pepet ke tembok dong, langsung tak cekak. Terus tak bilangin, kamu nanti nggak sampai Jogja tak mati. Terus tak suruh ngapus dulu HP-nya. Terus beneran dia dihapus.
Beneran sampai Jogja, HP-nya mati. Dimasukin kolam sama Andihan. Itu pada acara di Pandawa. Tapi kan dia udah pahit-pahitnya pas udah. Nah, ini teman kita nih sok-sokan mau ekstrim sport. Naik jet ski, gila. Sok-sokan ekstrim tuh dah. Ya, gua awalnya iri dia kayak waduh, dia ekstrim nih, punya cerita. Terus akhirnya aku sama Dito tuh cuma bisa ke Pulau Penyu. Pulau Penyu murah kayak soalnya. 50.000 apalah daya Pulau Penyu nak daripada jet ski. Pak, berani berangkat nggak pakai gini? Oh iya berani. Akhirnya semoga ya nggak kapal, ngaku awalnya cuacanya sih nyaman-nyaman banget loh. Cuman kayak mbak dikit lah ya loncat dikit. Baru tengah-tengah ya udah terus. Sampai tengah tuh hujannya deres toh. Nah, kan kita tuh panik ya. Kita udah panik tuh ternyata ya kita kira bapaknya tuh santai dan biasa. Kayak gitu. Ternyata tuh bapaknya tuh biasanya kayak gitu, Pak. Ya bapaknya ikut panik guys ya. Tapi kecil loh rumahnya. Jadi yang mantel kresek biasa, helm Scoopy katanya ditutup banget. Biasanya nggak kayak gini mas Tay mas. Tak lewatin pinggir ben aman berani. Terus ingat ya kita mau buka pelampung ya nanti bapaknya teriak-teriak jangan dibuka nanti kita tenggelam. Kapalnya sini lewat. Ada di tanganku. Bajingan anak pelampungan. Oh jadi kapalnya itu pelampungan kita nggak diselamatkan. Kita pelampungnya kurang. Tadi adik kita yang mati. Nah iya kan zaman kaki lembab ya tau. Balik lainnya tuh heboh pengen mati. Iya emang jamurku. Jadi dia cuma mikirin jamurnya, gak mikirin mati. Dan mati ya. Nah pergi. Terus sampai sana tuh kita tuh kayak cuma terisolasi tuh loh. Awalnya di warung penyu nggak bisa, mau ke warung harganya mahal. Mau minum apa? Cuma di warung pun kita diusir. Di warung kan kademan kudaran di warung pergi ibunya tegur. Misi mas, ini mau beli nggak ya? Kalau kayaknya ada mau beli, masnya nanti ke sana aja ke bangunan pinggir lalu. Jadi kan melebuis kayak tahanan sing nangkep penyu ilegal lalu. Tapi Pak kalau kayak gini, berani nggak ya Pak pulangnya? Kalau saya sih berani, tapi nanti kalau ada apa-apa resiko ditanggung sendiri. Iya, dan bapaknya itu resiko. ngomong loh, nggak apa-apa, tapi di tengah nggak boleh nangis. Resiko tanggung sendiri pokoknya. Tiba-tiba di kapal ada yang berdiri. Nah, kalian tahu lah apa lah. Nah itu kayak aku tuh sampai sekarang masih bingung gitu loh. Itu tuh kayak kalian tuh mau mati tapi malah kayak gini. Kalau sebutin liriknya aja liriknya. Aku nggak sih jawab. Nggak bisa, aku nggak berani. Iya. Ini berat ya. Kata-kata utama. Bakti. Bayangkan kalian tuh takut mati tapi kalian masih kuat. Sama-sama muda. Nah, aku pikirnya makanya malah bakti. Ini lebih sakti. Jadi kesimpulannya tuh ini tuh kuat banget guys. Divisi Mobile Legends Patman apa? Kelas 10 semester 1 udah game baru tuh namanya Mobile Legends. Booming banget. Dulu tuh sampai ketagihan banget tuh loh, sampai aku tuh nggak nge-event apa-apa gitu. Aku menganggap bahwa belajar itu sebagai beban tuh loh. Terus aku mengisi kegabutanku itu dengan bermain Mobile Legends. Nah dulu aku mainnya tuh hina banget. Hero aku dulu kan Argus, hero-nya bener-bener useless gitu lah. Tapi bagus. Saya wes pro. Kalau sekarang alhamdulillah udah mitik. Terus berarti dengan konsisten dibarengi dengan belajar SPM. Nah, gitu tuh Mobile Legends tuh adalah katalisator loh. Jadi membuat aku bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah itu menjadi formula yang membuat aku sekarang mythical glory gitu. Biasanya kumpul di sini tuh main mabar sampai sore. Mobile Legends tuh bisa merekatkan hubungan persaudaraan antar teman. Apalagi ada teman yang jogan gitu, ada yang mainnya cancer, ada yang mainnya kronis gitu. Kita ngajak dia gitu. Biasanya ada Vi. Aku ora kronis. Asik kronis Webi, kronis tenan. Ini aku ada pengalaman lucu nih. Pas pulang tuh kayak Riza tuh lihat dari Dimas tuh play tuh di atas motor tuh. Jadi dia pas naik motor tuh dia juga main Mobile Legends gitu. Hal yang gila juga sih dia mengorbankan keselamatannya loh, demi hal yang bodoh saja nih. Lagi yang lucu misalkan main sama Pung kan, dia awal-awal tuh disconnect gitu, jadi dia kronis ya. Dia tuh nge-lag dan dia tuh menggunakan hero carry. Ini profil kita di sini. Ya di sini profil kita ya. Siap. Jadi saya di sini mau menceritakan salah satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang bikin diri saya shock dan gemeles. Semua ini berawal sejak saya memutuskan untuk selalu mengikuti publikasi di event-event di sekolah ini. Jadi waktu itu kan ada event Science Expo. Saya waktu itu sempat kepikiran sekilas kan, saya kan udah tahu banyak tentang banner dan sejenisnya loh. Tapi waktu itu dia kayaknya ngerti apa isi pikiran saya tuh. Wes sian wae.
engko cetak wae omongane. Tur engko untungnya bagi ning aku bareng yo. Terus saya pada list banyak banget. Terus mulai merembet sampai grup angkatan. Tapi H-1 atau H-2 ya waktu itu. Saya baru masukin ke tempat cetaknya. Jadi waktu itu saya udah bingung banget waktu di mangrove itu. Waduh, malah ordernya masih banyak banget orang-orangnya. Untungnya ada Romi waktu itu, jadinya saya bisa lebih tenang. Waktu itu sempat nyusu mbaknya. Terus besoknya kan udah hari H Science Expo. Saya udah minta biar 1 hari jadi. Waduh, piye iki sing wis meh Science Expo iki. Bingung, ngebut ke sana, alhamdulillahnya udah jadi, ngambil balik. Ternyata waktu di sekolah bannernya salah cetak sama yang sudah kecetak sebelumnya. Saya langsung shock banget, kemeles. Waduh, di sana sambil agak marah-marah, Mbak ini bisa nggak dipercepat ini soalnya udah sekarang ini acaranya. Mbaknya juga kayaknya kasihan sama saya itu, nyuruh didahulukan ya order saya itu. Akhirnya balik ke sekolah dan semua bannernya udah selesai kecetak. Tapi ada satu orang yang sampai sekarang belum bayar. Ekal ya, dia sampai sekarang belum bayar. Fareh ngelempar lagi ke Ekal, ya udahlah akhirnya nggak pernah saya tagih sampai sekarang. Ya kayaknya gitu aja sih cerita cetak-cetakan dari saya ya. Kalau misalnya mau nyetak apa, nggak ding jangan. Saya udah pensiun sekarang. Hai guys. Jadi tuh kita mau cerita apa? Mau tentang cerita. Woi, cerita. Dulu tuh itu ya sih waktu zaman kelas 10 kan kayak awal-awal tuh ada kayak gap-gapan gitu loh, kayak IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 5 gitu. Itu ngegap banget sih IPA 5. Wah, ini jelita nggak akan bisa bersama, ini gapnya tuh terlalu, dindingnya terlalu tebal, ini nggak mungkin bisa dihancurkan. Itu bahkan grupnya tuh cuman buat jualan. Iya. Akhirnya itu turning point-nya jelita tuh di PTTA nggak sih? Jadi tuh dulu pas PTTA itu orangnya yang datang tuh biasanya dikit gitu loh. Ya, ceritanya tuh kayak dikit banget loh. Tapi suatu hari gimana? Ada suatu malam yang bahkan jelita lebih banyak daripada jantan. Tepuk tangan semuanya tepuk tangan. Kayak tiba-tiba kita tuh langsung bruk 40 orang ada kayaknya. Sampai aku inget banget itu waktu itu siapa ya? Pras apa ya? Pakai HP itu. Pakai HP gitu. Itu loh, jelita luweh akeh endi lanangane endi. Apa kalian tuh kayak baper banget gitu loh. Kayak ini tuh kayak rasanya langsung kalah gitu loh. Sensi banget ya kalian ya. Emang jelita tuh lebih keren gitu loh. Itu tuh cewek loh. Gimana coba? Cewek kok bisa lebih banyak daripada cowok? Padahal biasanya kalau dekor kan cowok kan yang lebih banyak, itu cewek. Berarti jiwa kepanabaan itu lebih. Iya, kayak nggak nyangka gitu loh. Terus kan ada beri 75 sama 74. Nah, ternyata makanannya tuh sisa banyak banget. Habis itu kita tuh iseng-iseng bikin TikTok. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Jalan-jalan alay. Dikirim ke grup kita, terus ada yang nyeletuk gitu sih, siapa ya? Aku lupa. Ayo makrab gitu. Ternyata secara tidak terduga, ayo. Terus besok yuk gitu. Padahal waktunya belum tahu, tempatnya belum tahu, mau ngapain juga nggak tahu. Hamin 1 itu lumayan banget. Akhirnya kita makrab di rumahnya Faiza. Makasih ya Faiza. Makasih Faiza. Gara-gara kita makrab kan, terus kalian kayak langsung ada makrab, kita nggak ngasih tahu nggak sih sebenarnya? Itu aku ingat banget Dito lihat di HP-nya. Oh iya, langsung kayak pada penasaran loh kita ngapain aja, terus kayak sensi tuh kalau kita bisa makrab. Emang kenapa sih kita bisa makrab kan? Kalian terlalu meng-underestimate kita mah kayak lewat gitu loh. Terus apa ya? Ya seperti biasa, cewek-cewek ketika kalau sedang bersama gibah. Kita tuh gibahinnya tuh orang-orang yang ada di lingkaran itu, satu-satu muter tuh kita gibahin satu-satu. Kita tuh nggak ngerencanain mau touring kan ceritanya. Malamnya kita besok pagi jalan-jalan yuk gitu. Jadi kayak googling pantai, terus googling apa, tapi ujung-ujungnya juga parang kritis sih sebenarnya. Paginya kita touring Kita motoran, takis banget. Takis gak sih? Parah. Di situ mulai siang mulai panas, pas puasa juga kan, terus ke rumah Faiza. Terus tidur kita. Ya semua ada waktunya. Cerita Jadi kita ini dari perwakilan Hore ya, Hore 74. Sebenarnya Hore itu kita cuma kayak kumpulan orang-orang yang main futsal biasa gitu, nggak sih? Muncul apa sih istilah Hore itu ya? Dua. Jadi ceritanya tuh dulu kan kita buat lanangan 72 itu namanya lanangan Horelisius gitu ya. Jadi kita mengutip dari kata-kata Hore itu, jadi main futsal Hore. Soalnya puncaknya tuh kelas 11 kita sempat sampai hampir tiap hari main Hore. Kumpul event kalah oleh Hore. Kalah sama Hore. Biasanya langsung bergegas loh langsung. Biasanya misalnya do kumpul aja yuk. Ini.
Mesti ada di sini. Tapi ada syaratnya, harus ada Pak Pahan. Kalau enggak dia Komir. Sama syaratnya mainnya harus lebih dari Harus lebih dari 5. 10. Ya, 11 lah. Enggak ada maksimal. Oh. Yang dulu kelas 10 tuh kita ada yang mendirikan apa? Oh iya, Komunitas. dulu tuh kelas 10 kan toh. Maksudnya masih awal-awal dulu. Aku tuh buat grup namanya Pat Football Info itu, jadi intinya itu tuh cuma buat bahas bola-bola kita. Setiap ada pertandingan kita mesti komen di situ. Oh, terus misalnya Hore juga ke situ. Sekarang ada itu dari Bos Fadel kalau ada kuis tebak skor nih ya, kalau bisa dapat ya bisa dapat sedikit lah. Terus kelas 11 semester 2 tuh muncul itu ada pingpong tuh hampir tiap hari juga. Itu beriringan. Iya, jadi kehidupan kelas 11 tuh cuma tidur. Enggak sekolah, berangkat, masuk kelas, keluar kelas, pingpong, masuk kelas lagi, keluar kelas, pulang baru. Iya, keluarnya nggak pasti jam 4 ya. Bisa jam 10. Jam 10 keluar itu pingpong. Jam 12. Ya, mohon maaf ya. Iya. Nah, ini sudah. Biasanya kalau Hore itu top playernya ini loh. Selalu hat-trick tiap match. Saya juga sama Wildan juga. Saya Wildan, terus Rafif juga. Gilmi iya, kita juga. Biaya Hore itu banyak dramanya ya. Enggak cuma seneng-seneng gitu. Ada dramanya juga. Kalau udah kalah tuh kadang banyak yang baper. Tapi ya itulah kehidupan Hore kadang. Kehidupan Hore emang kadang baper, kadang seneng. Masa mataku patah 3 kali, salah tak ban tak pakai lagi. Hore itu bikin penting dari budaya tersebut. Ya, sebenarnya saya sendiri itu juga bingung loh. Exco-nya di sini tuh futsal atau Hore. Saya futsal tuh malah nggak pernah main. Nggak pernah jalan. Hore itu setiap hari. Jadi guys, kalau misalnya besok kita reunian atau ya nggak usah reunian lah. Pokoknya kalau kita udah lulus, ya emang udah lulus ya. Jangan lupa Hore. Tiap kali reuni harus Hore. Iya harus Hore. Diagendakan. Penting ya. Jangan lupa Hore. Ya, kita mau cerita tentang Liga Voli yang IPA 1 selalu juara. IPA 5 juga kadang juara. Pernah juara 1. Iya. Ya kalau kelas Anda ini memang lawan sengit ya? Wah, Sengit. jelas. Wah, sengit. Tapi yang nggak pernah juara IPA 4. Banyak tapi itu. Tapi mereka juga banyak loh. Banyak bacot. Ya. Apa sing pertama kan ya lho? Sing finale bengi-bengi. Yo. Emang iki wis bengi. Kokono iki bereng. Dicake jolan terus rasa sudah tempat tetep ae kalah. Tapi kalau dari Liga Voli itu ada pemain terbaik. Inisialnya M. Tahu siapa? Paslan 02. Yoi. Prasbowo. Kowe ngerti pemain terbaik 2. Inisialnya T, bulat. Telur. Betul. Nanti kalau voli nggak gini, tapi gini. Wah. Loncat sana sini. Ya, telur banyak gerak, banyak rezeki. Kalau bolanya sampai panjat tebing sana, tanya bisa sampai panjat tebing sana. Nah, itu panjat tebingnya sana, dia ambilnya 1 detik udah sampai sini lagi. Ya. Ini dari kita udah bintang tamu dari IPA 2. Kita mah merendah untuk meroket. Ah, siap. Meroketnya kapan? Hampir ngalahin kelasku. Oh iya. Kelasku enggak apa. Kuda hitam IPA 2. Ya, benar. Nah, IPA 6. IPA 6 tuh agak kalahan tapi asik. Asik. Siapa sih? Udah terlalu banyak di awal. IPA 8. Ya, IPA 8. Kan pas lipat ya. Waktu lipat itu setiap angkatan 1 tim ya. Harusnya 1 tim. Terus baru ada yang menolak. Akhirnya 74 dibuat per kelas. 76, 75, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, 5, 6. Tetep aja finalnya pintu papat lah. Ya udah emang jago lah buat apa lah. Ya, voli itu olahraganya kelas 12. Jadi besok buat adik-adik kalau kecuali 1, 12 IPA 8. Iya, 8. Oh iya, mohon maaf. Ini bulan Ramadan. Puasa. Kita syutingnya bulan puasa, jadi saling memaafkan. Ya. Ya, kita jaga selalu solidaritas dan sportivitas dalam cabang olahraga voli. Yoi, siap. Jauh. Kecuali 12. Jadinya itu dulu tuh pas itu kita janjian dulu habis les kan banyak yang inten, langsung habis les bariton ya bro, langsung kita ke aula. Nah pas itu koreonya ngerumat warisannya Simbah. Jadinya pas itu ceritanya tuh kita kehabisan duit, jadinya nggak bisa nyetak banner. Akhirnya ya udah yuk gawe. Akhirnya kita buat jam 12 malaman cari cat, toko cat udah tutup semua. Di tempatnya Shakira tuh Jakal KM 14 jam 1 malam. Ginya udah mulai packing langsung ke gor. Ke gornya pun kita nggak pernah pakai mobil, dipikul. Jadinya dari sekolahan sampai gor tuh kita jalan kaki. Itu siang-siang.
Nah, ini rahasia masa ya bro, menang wae kita. Jadinya tuh tiketnya tuh aslinya harganya Rp8.000 tok. Tapi didol 15.000. Sadurunge sorry tenan tak hapusi. Wah, tapi itu kerja keras kita tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, kita alhamdulillah dapat. Iya, kita orang. Jan-jan itu masa Fatmanaba itu tujuan utamanya itu sebagai perkat angkatan. Jan-jan iki hadiah mung 1 juta, bro. Tapi kita keluar duitnya tuh berbelas-belas juta itu. Jadinya ini ya mau bonus tok lho, kan. Tuh. Salam kenal ya. Ya, salam kenal ya. Nah. Iya. Pas itu kalau nggak salah pas itu FKWS ya. Terus kita kayak males. Kita males toh. Ya wis lah, pas itu kan kita juga udah mikirnya H-1 itu kita udah mikir dulu. Apa saiki mesen kridos wae ya ben sesuk pas FKWS ada iso melipir. Siapa tahu kita bisa nggak ikut toh, terus habis itu kita latihan. Kita waktu itu udah hamil deket, kita sangat bersemangat latihan. Semangat. Nah. Terus pas hari H bolos ke FKWS tuh kita kan ya langsung bawa tas mau cus langsung toh. Nah itu tuh kita nggak boleh lewat aula soalnya dijagain banyak orang ini. Ora, kuwi keputusan bersama mengidekan untuk lewat mana Dam? Malah lewat Brobos Labol sesuai orang-orang nakal yang biasanya ke Medi. Nah, kita kan lihat situ kan, dan itu gak cuman cowok doang, itu cewek pun juga lewat situ. Nah, jadi kita waktu udah mau banyak yang udah Brobos itu, kita tuh dicegat sama Pras. Di sini. Pras lagi. Nah, itu tuh kayak pas itu tuh aku sama Lala tuh ketemu sama Pras toh. Terus kayak Lala sama Pras tuh berdebat terus aku kan diem aja toh. Lala tuh kayak udah berambangi kayak dapat semangat ya lo, semangat. Habis itu akhirnya kita tetap berobos di sana. Kita tetap tegas, tidak peduli. Tapi kalau aku cuma sekali seumur hidup kok teman-teman. Aku juga. Apa? Sekali hari itu doang. Gimana perasaanmu waktu itu dipasang di banner? Ora ya kuwi udah aku iki si Kamaru lho. Ya tapi kan itu mencerminkan kamu. Ora lek cetoki kowe lho nah. Tenan ade, nek kuwi cetok kowe difoto. Ya itu sebenarnya aku kayak udah tahu sebelum hari itu nek bakal dipasang, tapi itu aku nggak nyangka bakal segede itu tuh loh, kayak gede banget gitulah. Terima kasih koordinator masa sudah membuat Aina terkenal. Enggak ya, tahu nggak di koran tulisannya siapa namanya? Siapa? Aina Yanul Azhar. Bravo Monaro. Ya enggak apa-apa. Emang Zahra tuh emang udah mundur namanya. Kita mah cuma ampas-ampas. Ya cuman pendorong Zahra. Rasanya pas dipanggil jadi lulusan terbaik itu yang jelas nervous banget karena teman-teman semua Fatmanaba 74 tuh Masya Allah keren gitu. Buat aku mikir gitu, jadi bahan refleksi kenapa akhirnya aku gitu yang disebut. Terus yang jelas sebelum belajar, setiap kali sebelum belajar itu berdoa dulu, hatinya disiapin dulu. Fantastis deh. Kita tuh kelas 1 sama 2 bisa dibilang itu ya remu. Jarang banget yang dibilang apa ya, pegang buku terus kita belajar UKK, UAS, UTS ya itu baru. Dan hampir 1 belajarnya. Dan itu hampir 1 balas kesalahan lah. Iya, balas kesalahan kita belajar sama kelas 2. Yang nasibnya kayak apa sama Fape itu sebenarnya kita sangat berterima kasih sama teman-teman juga. Belajar itu kita benar-benar dibantu sama teman-teman yang lain sebenarnya. Bayangin aja waktu masuk ke kelas 3 nggak tahu apa yang namanya MR, apa yang namanya AR itu aku nggak tahu loh. PIR itu apa, aku lupa juga. Dulu SMP udah kehilang itu ilmunya. Beneran aku lupa. Bayangin segitunya nggak tahu ya. Mulai dari masuk kelas mulai dari pada ikut PLS ya. Ikut PLS tuh aku mulai belajar materi terus akhirnya ya bisa kuat sampai akhir berkat teman-teman semua. Soalnya juga selalu import kita, nggak cuma aku sama Fape, aku bilang kita. Aku juga sebenarnya mau minta maaf juga sama teman-teman yang menjadi korban kalau misalnya aku sama yang lainnya itu jarang ke sekolah. Belajarnya nggak di kelas, tapi biasanya malah aktif kemana. Paling aku sama Dimas tuh belajar malam, habis subuh baru nanti tidur, terus nanti jam 7 bangunnya itu paling telepon-teleponan loh, sekolah komedi kayak gitu. Ya beberapa teman yang mendukung, tapi juga minta maaf buat yang mungkin ngerasa karena ya beberapa dari kita yang suka biasanya ngikut untuk belajar dan lain-lain kan mungkin kelasnya juga ikut dimarahi atau gimana. Ya udah, jadi intinya kita juga makasih, juga minta maaf sama mohon dukungannya terus, mohon doanya untuk kedepannya. Ya makasih ya teman-teman.
Orang-orang dari Levis itu soalnya emang adekku mereka kayak kerekang angka-angka biasanya sih main game jadi agak-agak multiplayer COD pakai lang itu iya nginget di Levis itu tidur nggak jelas lomba roket air itu yang kita tiap kali pasti juara 3 ya juara 3 terus tapi nggak pernah lebih isinya cuma kayak ya cuma kayak gitu setiap hari datang main pulang terus besoknya main lagi cuma kayak menghabiskan waktu aja kayak ya tuh. Uprak itu kita pengen bikin sesuatu yang beda, yang out of the box, spesial dan diingat sama semua orang. Tapi selain itu juga ada pesan yang mau kita sampaikan di tarian itu. Intinya cuma mau menyampaikan bahwa be yourself, be who you want to be. Jangan takut kalian mendapatkan persekusi, kalian mendapatkan banyak kecaman gitu. Kalau misalkan kalian merasa bahwa itu bukan hal yang salah dan bukan hal yang merugikan orang lain sih, just keep doing it aja gitu. Waktu saya uprak itu sama teman-teman, pokoknya pas lagunya tentang rindu Firza lah, terus habis itu hujan ya udah, terus dipakai gojekan lagi nggak mahal soalnya. Waktu uprak tuh asik banget ya, tuh kayak semua teman-teman tuh bantuin kita gitu loh. Jadi yang rupa pun bantuin kita buat desain baju, terus juga waktu hari H tuh yang musik sama yang rupa tuh bantuin kita make up, bantuin kita pakai kostum. Jadi kayak bener-bener kerasa Jadi tuh dulu waktu pertama pacis tuh kita kelas 10 nggak sih? Nah itu tuh awal tuh dipanggil sama Dapi gitu loh, kayak Dapi gelem ra apa jenenge pacis tuh kan? Hah kok aku ya? Sok-sokan gitu loh. Dulu pertama anggota berapa sih? 21 lah ya Pak ya? Sekitar segitu gitu. Jadi kita tuh ada castingnya gitu loh. Castingnya itu tuh coba roll kabeh, tangan roll kabeh, salto roll. Terus NSI iso split ra, kadang gue kayak cuma wondering doang gitu loh, kayak ada nggak yang bisa gitu kan. Kayak gitu kan, terus awal dari kata itu split, karena aku kaget aja, asu itu nggak bisa, ya ampun. Dimas ngomong nih, aku nyusul wah ya guys, aku lihat kayak gitu. Nah di sini aku mau cerita asal mula namaku, kenapa sih aku bisa dipanggil Coko Wudu. Oh, itu nama yang sangat haram sih ya. Jadi ceritanya waktu itu lagi sebar malam kan. Diva itu bikin kayak pohon keluarga gitu. Jadi Yudis itu dulu simbahnya Yangkung gitu kan. IPA 2 kelas 10 kan ada 2 Raka toh. Raka Lex sama aku. Ya seperti kita tahu Shinto itu kan zaman-zamannya banyak menyentuhkan kata gitu ya. Tuh ada Mamua, ada Babon, Monuma, macam-macam. Habis itu aku join klub yang namanya Gajah Mada Airsoft Squad. Aku sempat ngeliat juga ada rusa terkecil di dunia, namanya itu Wudu. Itu saya tuh nggak gay, saya tuh normal gitu loh. Ini cuma gay guys, ini tuh cuma pegangan tangan, ini masih dalam batas-batas yang tidak haram. Nah terus tuh dulu aku main Pokemon Go. Agak dekat kan sama Didi, ya nggak tahu ya anaknya jahil, terus ya udah dipanggilnya Gentong. Tiba-tiba terus Shinto tuh juga ngomong ke saya gitu, mana ada nabi yang apa, cuma satu nabi ada gitu. Yahya, oh Simo Yahya, Simo Hayha, oh sniper Finlandia. Terus ada teman saya Rafif, anaknya orang Australia, dia pakainya jadi Arige. Ini abis itu gara-gara itu saya tuh dapet cewek Fatma tuh susah sekali, dan saya harus impor dari SMA sebelah gitu. Si Aan tuh teriak-teriak cucu budu. Awalnya kayak dikasih tapi lama-lama keinginan sendiri. Masih capat mana bagi pinter masuk ngunake koncone ngono kuwi kan aku kayak seneng aja kalau pada ketawa gitu. Tahu. Karena artinya kan Pak itu istilahnya panggilan berwibawa dewasa. Awalnya tuh agak gimana gitu, tapi makin kesini ya udah sih biasa aja. Jok, kok nganti saiki ya wis mon. Saya. Terima kasih ya guys, keren. Fatmana Batu Jumati uman wah mobile bangun solid. Zumba tuh setiap orang tuh punya jalannya masing-masing gitu loh. Bisa aku lihat sih banyak banget orang-orang yang beda-beda jalannya. 2 tahun ini itu keren banget sama kalian, gak bakal lupain. Zumba tuh sebagai suatu lukisan yang abstrak, soalnya tuh kayak setiap orang tuh punya peran penting yang beda-beda, yang mana kalau itu disatukan menjadi satu, itu tuh membuat karya seninya tuh semakin bernilai.
Padmanaba ini memang sebuah nama lho bro. Teladan ini jenenge Padmanaba, Deliot ini jenenge Padmanaba, Padmawida ini jenenge Padmanaba. Tapi yang membuat Padmanaba itu adalah ya kita ini. Ada jenenge kucing, ada jenenge gendeng, ada jenenge kursi, nggak masalah. Kita bakal tetap harus sebagai juara ya bro. Ya. Berproses sama teman-teman tuh juga membutuhkan apa ya? Bukan sekedar kita hanya ikut dalam arus loh, tapi kita juga harus kuat terhadap diri kita sendiri. Maksudnya ketika kita karena di Padmanaba itu banyak orang yang pemikirannya tuh bermacam-macam. Dan ini mungkin habis ini kita udah tidak menjadi kuncup teratai merah lagi, tapi kita udah mekar dengan caranya masing-masing, dengan jalannya masing-masing. Aku yakin teman-teman udah punya gambaran pesan untuk diri masing-masing teman-teman untuk kuliah nanti yang mungkin udah sangat belajar banyak dari masa SMA ini. Semoga kalian semua sukses dan juga menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan bangsa. Makasih banget untuk semuanya. Tetap semangat, tetap pantang menyerah buat apapun yang teman-teman lakuin ke depannya. Kan mungkin dulu kelas 10 ada stiker yang terbentur kan. Teman-teman tuh satu langkah lebih dekat, satu langkah sedikit lagi tentang pencapaian teman-teman. Tapi ketika teman-teman melihat ke belakang, mungkin teman-teman sadar kalau ternyata teman-teman lebih jauh 2 langkah satu sama lain. Semoga pesan dari diri teman-teman masing-masing selama SMA ini bisa membawa teman-teman buat kuliah menjadi pribadi yang lebih baik, terus nanti lulus bisa menjadi orang dewasa yang bermanfaat bagi bangsa, negara, teman-teman, orang sekitar teman-teman dan Padmanaba. Nah, sesuk teman-teman menjalani kehidupan selanjutnya ini merasa capek, merasa lelah, kelingan biyen zaman-zaman SMA seneng-seneng terus susahnya meng setahun rok, 6 bulan rok. Saat kelas 10 kita masih jadi benih yang belum tumbuh sama sekali, dan sekarang kita udah tumbuh bareng-bareng, udah jadi pohon yang kokoh. Aku harap kita bisa bareng-bareng lebih kokoh lagi ke depannya. Suatu saat nanti aku pengen lihat teman-teman kita semua bareng-bareng bisa kumpul lagi bareng-bareng dan saling cerita apa yang udah kita lakuin di luar sana.